Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mau kembali belajar pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk ke Yudas 1 ayat yang ke-8, ayat yang ke-7. Di video yang lalu kita sudah belajar tentang dosanya Sodom dan Gomora. Juga ada video tentang dosa LGBT, dosa percabulan. Nah, sekarang di ayat yang ke-8 ini masih seputar percabulan, saudara. Masih seputar dosa percabulan. Di contoh yang kelima ini itu kita belajar tentang pemimpi yang keji, saudara. Pemimpi yang keji. Yudas menuliskan bahwa ada orang-orang yang suka bermimpi-mimpi tetapi mencemarkan tubuh mereka. Kita mau baca dulu. Saya akan bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia, saudaraku. Di ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Maka demikian orang-orang yang bermimpi-mimpi itu mencemarkan dagingnya, menghinakan kekuasaan dan mengata-ngatai yang mulia-mulia. Ini daging itu diterjemahkan sebagai flesh, diterjemahkan sebagai daging, itu juga bisa berarti tubuh. Jadi mencemarkan tubuh mereka, saudaraku. Nah, kalau orang bermimpi tapi mencemarkan tubuh, nah istilah ini cemar tubuh itu kita bisa mengkaitkannya dengan 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. Dosa percabulan itu berdosa terhadap dirinya sendiri, terhadap tubuhnya sendiri. Nah, berarti ayat yang ke-8 ini seputar dosa-dosa percabulan. Nah, mimpi yang mencemarkan daging, mencemarkan tubuh itu mimpi yang cabul. Nah, kita bisa tahu kan, mimpi yang cabul, istilah mimpi yang cabul di dalam dunia ini adalah mimpi, betul, mimpi basah, saudaraku. Nah, mimpi basah ini Alkitab menyatakan bahwa ini merupakan mimpi yang keji dan mencemarkan tubuh, walaupun hanya dalam mimpi. Matius 5:28 juga mengatakan barang siapa menginginkan wanita perempuan menginginkan seperti suami istri, maka itu berzina di dalam hatinya, dalam pikirannya. Nah, mengapa kok orang bisa bermimpi basah, saudaraku? Kenapa? Karena ada tingkatan dosa percabulan 1-3 yang sudah dilakukan. Kita sudah belajar di dalam video-video yang lalu, tingkatan dosa percabulan, hati dan pikiran penuh dengan percabulan, pornografi, video-video porno, itu kan. Tingkatan kedua adalah berbuat cabul dengan perkataan, ya kan, dengan perkataan guruan-guruan cabul dan lain sebagainya. Tingkat ketiga, berbuat cabul terhadap diri sendiri seperti masturbasi dan lain sebagainya. Nah, itu sudah dilakukan berkali-kali, akhirnya jadi terikat ikatan, akhirnya sampai terbawa mimpi. Itu yang disebut mimpi basah, saudaraku. Nah, mimpi basah itu memang secara dunia tidak ada yang dinamakan dosa atau salah. Enggak. Dunia tidak menganggap itu salah. Itu wajar bagi seorang yang akil balik. Pria maupun wanita bisa bermimpi basah. Saudara bisa search itu di Google. Wanita pun juga bisa bermimpi basah, pria juga bisa bermimpi basah. Nah, tanda akil balik. Padahal itu salah, saudaraku. Itu secara firman Tuhan ya. Kita bahas secara firman Tuhan, saya nggak bahas secara ilmu-ilmu yang lain. Firman Tuhan kata itu salah. Kenapa, saudaraku? Karena bermimpi yang cabul itu, walaupun alasannya akil balik, itu tetap mencemarkan tubuh kita sendiri. Nah, kepenuhan di dalam sel laki dan sel perempuan itu ada takarannya, ada tangkinya. Itu kalau dalam dunia kedokteran itu ada tangki. Kalau sudah penuh, biasanya itu dipicu oleh mimpi basah, saudara. Kalau sudah akil balik, mereka bisa memproduksi sel laki, sel perempuan. Mereka bermimpi basah, bermimpi yang keji, sehingga itu terangsang, terpicu, akhirnya penuh dan akhirnya keluar. Itu yang dinamakan mimpi basah. Dunia wajar, tapi firman Tuhan bilang itu mencemarkan tubuh. Nah, kembali lagi, orang beriman seharusnya tidak mengalami tidak mengalami mimpi basah, saudaraku. Jika hati dan pikirannya disucikan, bukan dikotori dengan pornografi. Kalau sudah suci hatinya, gak terikat pornografi, itu
itu tidak akan mengalami mimpi basah, tetapi akan mengalami yang dinamakan tidur basah. Sudah bisa search di Google, ada beberapa dokter itu saat sel laki dan sel perempuan itu penuh, mereka itu bisa keluar dengan sendirinya tanpa melalui mimpi basah, mimpi uh, mimpi yang porno, saudaraku, mimpi yang keji, cuman tidur atau mimpi-mimpi biasa, mimpi mungkin lagi makan, lagi bepergian, ya kan, mimpi kan nggak bisa, kita nggak tahu mimpi apa aja itu. Nah, mungkin kita suka makan, akhirnya sampai terbawa mimpi makan dan tiba-tiba keluar, itu tadi yang dinamakan tidur basah, saudaraku. Tindakan keluarnya sel laki atau sel perempuan itu secara kedokteran jika sudah penuh akan keluar sendiri tanpa disertai mimpi yang keji, saudaraku. Nah, 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 kita mau baca ya. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 dikatakan berjaga-jagalah. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, tubuh ini bukan untuk percabulan, saudaraku. Nah, itu sebentar, saya 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, yaitu karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Allah tuh kehendaki kita hidup dalam kekudusan. Jangan merawat tubuh ini. Jadi merawat tubuh, mengenakkan tubuh untuk percabulan, bukan. Tubuh ini untuk kemuliaan nama Tuhan. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Muliakan Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya 1 Korintus 6 ayat yang ke-19 sampai 20, saudara. Nah, Yudas memperingatkan untuk orang-orang yang terikat percabulan ini agar dia bertobat, saudara. Kenapa? Kalau tidak, orang-orang yang terikat percabulan ini akan merendahkan kekuasaan Allah serta menghujat yang mulia-mulia, mengata-ngatai yang mulia-mulia. Coba di dalam ayat yang ke-8 tadi dikatakan seperti itu. Mereka mencemarkan tubuhnya, menghinakan kekuasaan dan mengata-ngatai yang mulia-mulia, saudaraku. Ini akibat orang yang terikat percabulan. Itu ada dosa-dosa selanjutnya. Hal-hal ini akan dilakukan selanjutnya oleh orang-orang melakukan percabulan, saudaraku. Nah, kembali lebih dalam tentang percabulan. Percabulan itu bukan hanya sekedar pornografi, tetapi percabulan lebih dari itu. Lebih dalam dari itu. Tindakan mencintai dunia juga bisa dikatakan perbuatan cabul. Kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-16, itu Esau dikatakan orang yang cabul, saudaraku. Ibrani 12 ayat yang ke-16 dikatakan janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Esau lebih mementingkan sepiring kacang merah daripada hak kesulungannya. Itu orang cabul, saudara. Mengasihi dunia lebih dari Tuhan. Nah, ini orang-orang cabul itu pasti akan merendahkan kekuasaan Allah. Apa kekuasaan Allah? Itu adalah kemahatauan Allah dan kekuasaan Allah untuk menghukum. Mereka pasti merendahkan. Allah nggak tahu kok tersembunyi. Allah tahu dimanapun, di tempat yang tersembunyi, bahkan sampai dalam hati yang terdalam pun Allah tahu, saudaraku. Nah, merendahkan Allah, kekuasaan Allah untuk menghukum. Allah nggak menghukum kok. Oh, nggak apa-apa ini, nggak apa-apa, dengan berbagai alasan-alasan medis dan berbagai macam alasan-alasan keadaan dan lain sebagainya. Tidak, saudaraku. Allah itu sabar, Allah itu berkemurahan, Allah menunggu untuk bertobat. Tapi jika pada waktunya Allah gak bertobat, kita pasti akan kena hukuman Allah. Ini kekuasaan Allah untuk menghukum. Jangan direndahkan. Jangan direndahkan kemahatauan Allah, saudaraku. Hal yang terpenting adalah bisa memuaskan hawa nafsu sendiri. Itu orang cabul. Yang penting hawa nafsuku terpenuhi seperti Esau. Yang penting aku makan kenyang. Soal hak kesulungan, masa bodoh. Pada waktu dicari,
dia tidak akan mendapat sampai mencucurkan air mata. Saudara bisa lihat di dalam ayat-ayat selanjutnya dalam Ibrani 12 ayat yang ke 16 17, saudaraku. Itu dijelaskan Esau menangis-nangis meraung-raung dia nggak dapat. Di Kejadian juga sudah ditulis. Jadi orang cabul itu merendahkan kekuasaan Allah untuk menghukum dan kemahatauan Allah. Oh, enggak apa-apa. Ternyata ada apa-apa, dan saudara, kita akan menyesal. Orang-orang cabul itu akan menyesal, saudaraku. Ya, kita jangan sampai jadi orang cabul ya. Jadi seperti itu orang cabul, saudaraku. Nah, Allah jelas melarang percabulan, apalagi menyebut atau bergurau cabul. Efesus 5 ayat yang ketiga kita mau baca. Kita mau berdoa sama-sama, saudaraku, biar kita semua dihindarkan dari dosa percabulan ini, baik secara eksplisit yaitu pornografi maupun secara luas yaitu mencintai dunia ini. Efesus 5 ayat yang ketiga dikatakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan disebut. Dalam terjemahan lama, jangan sampai disebut namanya. Jangan bergurau cabul, jangan ngomong cabul, jangan, saudaraku. Nyerempet cabul, jangan. Ini, saudaraku. Akibatnya apa? Nah, ini akibatnya. Ada 2 akibat. Yang pertama itu adalah najis tubuh dan roh. Dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, 2 Korintus 7 ayat yang pertama, saya bacakan. Saudara-saudara yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ada kata pencemaran jasmani dan rohani. Padahal dalam terjemahan bahasa Inggris ini lebih jelas. Istilah pencemaran jasmani rohani itu bahasa Inggrisnya adalah ini filthiness of flesh and spirit. Filthiness itu terjemahan najis, of flesh. Flesh itu daging atau tubuh. Jadi kenajisan tubuh, dan spirit roh, najis roh. Jadi orang yang bercabul itu najis tubuh dan roh. Ini merupakan dosa istimewa, saudaraku. Yaitu berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Tentu saja rohnya pasti najis. Amsal 6 ayat yang ke-32. Amsal 6 ayat yang ke-32 dikatakan, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, destroy his own soul. Menghancurkan jiwanya. Rohnya itu hancur, rusak. Saudara, ini najis tubuh dan roh. Ini klop, saudara. Kenapa? Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-16, orang yang berbuat cabul terhadap seorang perempuan, dia menjadi satu dengan perempuan yang najis itu. Itu 1 Korintus 6 ayat 16. Ruben berbuat cabul terhadap istri ayahnya. Sehingga apa, saudaraku? Dalam 1 Tawari 5 ayat yang ke-1, 1 Tawari 5 ayat yang ke-1, anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ya. Anak sulung Israel, Ruben, anak sulung Israel, harusnya mendapat hak kesulungan. Tetapi dialah anak sulung, tetapi karena dia telah melanggar kesucian pertiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf. Ya. Ruben kehilangan hak kesulungan dan berpindah kepada Yusuf. Kenapa? Karena dia berbuat cabul. Di sini berarti, saudaraku, orang-orang cabul itu tidak akan masuk kerajaan sorga. 1 Korintus 6 ayat 9, 1 Korintus 10 ayat yang ke-8, Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, itu perbuatan daging, tidak akan mewarisi kerajaan Allah. Jelas. Wah, dahsyat. Apakah Ruben tidak masuk sorga? Nah, Ruben itu bertobat. Nah, kecuali bertobat masih bisa selamat. Bertobat tidak mengulangi lagi dan benar-benar bertobat minta ampun, saudaraku. Nah, Ruben memang sudah bertobat. Ruben memang sudah bertobat, tetapi kok bisa kehilangan hak kesulungan? Ini mengandung rahasia tentang kesempurnaan, saudaraku. Saat kita percaya Tuhan Yesus, kita ini diberikan janji untuk menjadi orang-orang sempurna. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-48, hendaklah engkau sempurna seperti Bapamu sempurna. Efesus 4 ayat yang ke-13, bertumbuh sampai kepenuhan Kristus. Itu, saudaraku. Nah, Ruben itu
memang sudah bertobat, tapi dia kehilangan hak kesulungan, dia kehilangan janji kesempurnaannya, saudaraku. Orang-orang yang sudah berzina, mungkin dia bertobat, tetapi menurut 1 Tawari 5 ayat yang ke-1, mereka sudah tidak memiliki janji menjadi orang sempurna. Orang sempurna ada sebanyak 144.000 orang sempurna. Dalam Wahyu 14 ayat yang ke-1 sampai yang ke-4 itu ditulis ciri-ciri orang sempurna. Salah satunya adalah perawan, tidak pernah menajiskan dirinya, saudaraku. Itu Wahyu 14 ayat yang 1 sampai yang ke-4. Tidak pernah mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Hati-hati, jangan berzina, bisa merusak kesempurnaan janji menjadi orang sempurna. Kedua, najis roh. Orang cabul itu juga, tadi kan cabul berzina secara eksplisit. Ini kalau mencintai dunia, dia najis roh. Esau termasuk orang cabul sehingga rohaninya najis di hadapan Tuhan. Akibatnya dia tidak memiliki janji Allah dalam hidupnya. Janji Allah batal gara-gara semangkuk sup kacang merah. Banyak orang berlaku cabul dengan dunia ini, akhirnya kehilangan janji-janji Allah. Mencintai dunia, melasatkan keinginan tubuhnya, hawa nafsunya, saudaraku, sehingga rencana Allah rusak, cacat, akhirnya penyesalan pada akhirnya. Saya sering memberikan contoh beberapa video yang lalu, orang mungkin naik sepeda motor kebut-kebutan, akhirnya sekali kecelakaan dan itu cacat seumur hidup. Mungkin patah tulang, akan diamputasi, sudah rusak. Hati-hati, saudaraku, dosa percabulan. Jika tidak bertobat, maka akan berakhir di neraka yang kekal. Nah, lebih dalam lagi tentang percabulan, kita akan melihat, saudaraku, percabulan dalam bahasa Inggris, dalam firman Tuhan ini, itu berarti fornication. Percabulan itu bahasa Inggrisnya fornication. Perzinahan itu bahasa Inggrisnya adultery. Dua kata yang ditulis di Alkitab untuk menjelaskan tentang ketidaksetiaan terhadap Allah atau pasangan hidup. Percabulan, perzinahan. Keduanya ini merupakan perbuatan daging. Dalam Galatia 5 ayat 19-20, kita melihat Galatia 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Jadi percabulan, kecemaran. Tapi dalam bahasa Inggrisnya adultery, fornication. Perzinahan dan fornication, percabulan, saudaraku. Nah, ini dua kata ini merupakan perbuatan daging dan pasti masuk neraka, gak mewarisi kerajaan Allah. Sama-sama perbuatan daging, sama-sama melambangkan ketidaksetiaan kepada Allah dan pasangan hidup. Perbedaannya adalah ada sedikit perbedaan supaya kita bisa mengerti secara lebih dalam tentang percabulan dan perzinahan ini, saudara. Walaupun mirip-mirip. Percabulan adalah kata yang lebih luas, yaitu bisa ketidaksetiaan terhadap Allah, juga bisa terhadap seseorang yang belum menikah. Misalnya saudara masih bujang, saudara pergi ke lokalisasi, itu saudara berbuat cabul, saudaraku. Perzinahan adalah kata yang dipakai biasanya dalam kehidupan suami istri. Dalam Yohanes 8 ayat yang keempat, Yohanes 8 ayat yang keempat dikatakan, ia berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia berbuat zina. Nah, tetap suami istri. Terus ada lagi ayat di dalam Markus 10 ayat yang ke-11. Markus 10 ayat yang ke-11. Barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan, adultery. Lihat hubungannya suami istri, konteks-konteks suami istri. Nah, ini mirip-mirip, tapi ada beda sedikit ya. Juga beberapa dipakai terhadap Allah, berzina. Nah, jika berbicara tentang pernikahan, maka kata yang dipakai adalah perzinahan. Walaupun itu kita ini sudah ditunangkan kepada Kristus. Nah, terhadap Allah kan, tapi dipakai juga kata perzinahan dalam Roma 7 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Kita nggak akan baca semua, tapi saya akan bacakan ayatnya, saudaraku, supaya saudara bisa baca sendiri.
Roma 7 ayat 2, sebab seorang istri terikat oleh hukum terhadap suaminya selama suami itu hidup. Tapi apabila suami itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suami itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina jikalau ia menjadi istri laki-laki lain. Dan saudara bisa baca ayat selanjutnya, itu cerita tentang kita sudah ditunangkan kepada Kristus. Kita sudah mati oleh kehidupan lama, kita menjadi kita ditunangkan kepada Kristus, menjadi lahir baru itu saudaraku. Nah, jangan sampai kita berzina kepada dunia. Ini loh, ini ceritanya seperti itu. Suami istri kan juga ada di dalam Yeremia 3 ayat 89, Yeskiel 16:32 itu cerita tentang suami istri perzinahan. Jika berbicara tentang hawa nafsu pribadi, biasanya dipakai kata percabulan. Yudas 1 ayat 7, tadi Kolose 5 ayat yang ketiga, 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, 2 Korintus 12 ayat yang ke-21. Itu semua cerita tentang percabulan, yaitu hawa nafsu pribadi. Walaupun demikian, keduanya tetaplah perbuatan keji di mata Allah. Perbuatan yang dilambangkan ketidaksetiaan. Itu saudaraku. Jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan ini. Nah, jadi saudara bisa ngerti ya, menangkap ya, kata percabulan dan perzinahan. Mirip, tapi ada beda sedikit. Meskipun tidak terlalu signifikan, tapi ya kita harus belajar istilah-istilah Alkitab supaya kita bisa menangkap rahasia di dalamnya, nggak sampai salah. Ada satu contoh terakhir yang saya mau bahas saudaraku di dalam Matius 5 ayat yang ketiga. Ini yang sering dipakai oleh beberapa orang. Matius 5 ayat yang ke-20 28 33 ya. Matius 5 ayat yang ke-32, 33. Saya akan bacakan saudaraku. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan diceraikan, ia berbuat zina. Wah, ini ada celah untuk cerai ini ya. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Boleh cerai kecuali karena zina. Jikalau itu karena zina, itu boleh cerai. Waduh. Apakah itu betul? Ya, kalau kita sudah belajar tadi di menit-menit sebelumnya tentang fornication, adultery, kita bisa lihat itu di dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ayat 32, but I say unto you that whosoever, barang siapa, shall put away his wife, itu menceraikan istrinya, saving for the cause of fornication, kecuali karena percabulan, cause her to commit adultery. Jadi barang siapa menceraikan istrinya, menyebabkan dia berbuat zina, adultery. Jadi cerai itu zina. Apalagi kawin dengan orang lain. Orang lain itu berzina juga dengan laki-laki itu. Kalau misalnya laki-laki yang menceraikan istrinya, laki yang kawin dengan perempuan lain, itu berzina. Kecuali karena fornication. Yang diizinkan cerai itu karena fornication, karena percabulan. Ini saudaraku ya. Jadi Alkitab terjemahan baru ini tidak dibedakan. Maka dari itu timbullah beberapa pendapat, boleh tidak. Nah, kalau boleh cerai saudaraku, ngapain harus ada janji nikah sampai maut memisahkan kita? Dihapus aja itu. Ada ayat ini, janji nikah sama firman Tuhan tinggi mana? Tinggi firman Tuhan kan? Berarti janji nikahnya salah, firman Tuhan yang benar. Jadi harus diomong, kecuali karena zina, aku akan setia kepadamu sampai maut memisahkan. Tapi kalau karena zina, aku bisa bercerai. Janji nikahnya seperti itu. Kan tidak ada. Ayo, apakah ada orang yang berani mengucapkan janji nikah seperti itu? Tidak ada. Karena memang ayatnya tidak mengizinkan cerai, saudaraku. Ayatnya ini cerai karena fornication, percabulan. Cerai yang diizinkan adalah cerai jika melakukan percabulan. Kata istri
yang cabul bukan merujuk pada istri seperti halnya kehidupan sekarang ini. Istri, suami istri, bukan. Melainkan merujuk pada adat Israel saat itu, adat istiadatnya saat itu. Tunangan itu disebut sebagai istri loh saudaraku. Kita bisa melihat dari peristiwa Yusuf dan Maria di dalam Matius 1 ayat 18 sampai 19 dikatakan, kelahiran Yesus sebagai berikut, Maria bertunangan dengan Yusuf. Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ke 19, karena Yusuf suaminya, lihat, suaminya. Pertunangan kok dikatakan suami? Nah, itulah adat Israel. Seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Loh, jelas loh. Jelas. Istri. Kenapa? Karena tunangan. Adat Israel. Tunangan sudah disebut istri, saudaraku. Nah, itu yang boleh kalau masih bertunangan dan ada masalah dalam pertunangan itu, masih boleh bercerai. Masih boleh bercerai. Ini dikatakan mau dipisahkan itu cerai loh istilahnya. Padahal masih bertunangan. Gitu loh saudaraku. Jadi cerai karena percabulan, itu belum masuk suami istri. Jadi dikatakan cabul, suaminya mungkin berbuat tidak setia atau istrinya berbuat tidak setia, diceraikan, boleh. Belum menikah, masih bertunangan. Kalau zaman sekarang kita ini bertunangan tidak disebut suami istri. Jadi kalau saya boleh kasih gambaran dalam kehidupan sekarang ini, saat kita bertunangan, ikatan pertunangan, ada yang tidak setia, boleh pisah. Tapi kalau sudah menikah, tidak boleh pisah, tidak boleh cerai, tidak ada kata bercerai, saudaraku. Nah, jika nekat bercerai, maka mereka berbuat zina. Orang yang kawin dengan suami atau istri cerai hidup, maka dia juga melakukan perzinahan. Jadi hati-hati, jangan menikah, jangan. Jadi kalau mungkin pacaran atau apa, cek. Sudah pernah punya istri atau suami nggak? Kalau masih muda, masih SMA, kuliah, awal kerja mungkin, ya enggak lah. Kalau sudah umur 40, ya cek dulu. Kalau ada, jangan. Itu berzina. Kalau cerai hidup, kalau cerai mati, enggak apa-apa, saudaraku. Nah, ini loh, saudara. Jadi, percabulan dan perzinahan itu sama, tapi ada sedikit perbedaannya. Jika kita ngerti ini, Matius 5 ayat yang ke-32-33, tidak akan kita menafsirkan itu sebagai celah untuk bercerai. Tetapi, kita bisa mengerti lebih dalam. Oh, berarti tidak ada celah perceraian. Cerai yang dimaksud oleh Matius 5 32-33 itu adalah cerai saat bertunangan. Fornication, karena itu istilah disebut fornication, bukan adultery. Adultery itu adalah perzinahan. Di dalam suami istri, kata adultery itu muncul konteksnya adalah dalam pernikahan. Fornication konteksnya adalah sebelum pernikahan, hawa nafsu pribadi, melambangkan ketidaksesuaian antara kita dengan Allah, kita ke orang lain, kita berbuat zina, berbuat cabul, pornografi dan lain sebagainya, itu cabul. Itu saudaraku ya. Nah, lebih baik kita kenal apa itu wanita atau pria, yaitu suami atau istri kita sendiri. Larilah dari dosa-dosa percabulan, termasuk juga dosa-dosa perzinahan. Sekali lagi saya katakan 1 Korintus 6 ayat yang ke-18. Orang yang berbuat zina atau cabul itu menjadi satu. 1 Korintus 6 ayat 18 itu jika menggunakan kata fornication, berbuat cabul. Berarti itu lebih umum, bujang, lambang. Kita masih bujang, jangan bertindak cabul, apalagi misalnya panti pijat plus atau apa. Itu rusak rencana Allah, saudara. Rusak rencana Allah. Kalau orang mau menikah, suami pacaran, harus ngaku sudah pernah melakukan hubungan suami istri atau belum. Kalau sudah pernah, bertobat sungguh-sungguh ngaku. Kalau tidak, pernikahan itu mendatangkan kutuk, saudaraku. Kan ditanyain tau sama pendetanya, sudah pernah belum? Oh, belum pernah. Kutuk datang. Jadi ngaku sama Tuhan, bertobat. Yang sudah berbuat cabul sebelum menikah. Ini tegas dalam Yudas 1 ayat yang ke-8. Kita belajar tentang percabulan, perzinahan. Jangan kita melakukan percabulan dan perzinahan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.